Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami dari kelompok 4 Rombel 1, Pak Ana Nugroho. Jadi kami akan membahas UAS dari MPTI dengan judul kami Pembangunan Smart Coaching System berbasis teknologi AI di lapangan tenis Jakabaring, Palembang. Jadi kelompok ini dengan Rombel 1, kelompok 4 anggotanya ada saya Suryana, ada Desi Rahmawati, ada Rahmatullah Hakim, ada Bagas Sukmawanto, dan ada Furqan Rashid. Jadi ada beberapa studi kasus ya yang penting di sini. Pertama ada per November 2021 semua material naik 1% dari yang direncanakan pada baseline. Kemudian pada 2-5 November itu ada bencana nasional sehingga terhenti proyeknya. Ada tanggal 1 Desember itu pendanaan proyek baru 60% dari total. Kemudian 2 Januari 2022 proyek diminta untuk selesai pada 30 Januari. Oke, untuk soal pertama akan dijelaskan oleh Furqan. Baiklah, pada Furqan saya persilakan. Ya, dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi, kemudian pertanyaan pertama ada, berapakah total nominal dana proyek yang Anda manage? Nah, totalnya itu ada 2.379.960.887. Selanjutnya, apakah jumlahnya tetap sama antara baseline? Untuk perbandingan jumlahnya itu berbeda dengan baseline. Tapi untuk pada masa tengah project dan akhir project itu masih sama. Kemudian tunjukkan cost overview project Anda di 3 kondisi tersebut. Jika beda nominalnya, apa alasannya? Dan jika sama nominalnya, apa alasannya? Nah, baik, saya akan berpindah ke Microsoft Project. Di sini baseline cost-nya adalah sekian, kemudian cost yang sebenarnya adalah sekian. Nah, di sini terdapat perbedaan ya. Yang menjadi berbeda antara baseline dengan yang aktual cost-nya adalah karena terjadi kenaikan harga material, yaitu sebesar 1% pada masa pemesanan dan persiapan alat di sini. Tapi untuk pada masa tengah proyek sampai akhir proyek ini masih sama, karena tidak ada perubahan. Kemudian, jika nominalnya sama, apa alasannya? Berarti kalau nominalnya sama itu berarti tidak ada perubahan pada baseline. Nah, yang benar menurut Anda, nominalnya harus konsisten atau boleh berubah? Kalau menurut saya pribadi, nominalnya itu belum berubah, asalkan berubahnya itu tidak jauh dengan baseline, agar bisa terkendali jumlah cost-nya. Kemudian lebih baik juga konsisten ya, sesuai dengan baseline yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin B. Dalam rangka menangani keempat poin di atas, berapa rupiah ke total cost variance yang muncul? Nah, dari proyek kami, total cost variance yang muncul adalah 146.500.187 rupiah. Tunjukkan cost overruns laporan akhir proyek Anda. Nah, kemudian rincian varian untuk setiap resource, yaitu work dan material yang terlibat. Nah, untuk hasil cost overrun-nya dari proyek kami seperti ini. Saya akan tunjukkan langsung di cross project-nya. Ya, di sini terdapat beberapa tenaga kerja, kemudian cost-nya, terus ada juga baseline cost-nya. Nah, untuk material, ini aktual cost-nya sebelum kenaikan harga sebesar 1%, jumlahnya sekian.
Dan setelah naik menjadi sekian, dengan cost variance totalnya adalah 20.400 sekian. Nah, untuk work variance-nya di sini saya akan tunjukkan. Saya akan menggunakan di sini saja. Ya, pada tampilan ini terdapat resource name, kemudian work-nya atau jumlah jam kerja pada proyek ini, kemudian baseline work ini adalah jumlah jam kerja yang dirancang pada awal proyek. Nah, kemudian di sini terdapat overtime, yaitu jam lembur, karena proyek ini ditarget selesai pada tanggal 30 Januari. Dan di sini terdapat variannya. Ini dihasilkan dari jumlah baseline work dan yang work. Kemudian menghasilkan perbedaan sekian. Nah, kemudian yang poin selanjutnya tadi, apa sumber daya manusia dan material yang paling berdampak dari kendala ini? Mengapa dipilih resource itu? Tidak yang lain. Apa pertimbangannya? Lebih besar mana total variable cost pada sumber daya manusia atau sumber daya material? Berapa jumlah total rupiahnya masing-masing? Nah, untuk yang paling berdampak dari sumber daya manusianya sendiri adalah staff engineer, karena di sini total overtime work-nya atau jam lemburnya itu paling banyak dari tenaga kerja yang lain, yaitu sekitar 168 jam. Kemudian dari segi materialnya, tentu saja dari kamera hub-nya sendiri, karena dia memiliki harga yang paling tinggi daripada material yang lain, yaitu sekitar 200 juta untuk tiap unitnya. Kemudian poin C, secara durasi waktu, tunjukkan rincian variasi untuk setiap sumber daya manusia yang terlibat. Pada resource overview, Anda tunjukkan siapa saja sumber daya yang cenderung tidak terpengaruh oleh 4 kendala poin A sampai D di atas. Apakah semua resource mengalami kenaikan waktu kerja atau sebaliknya sampai tengah proyek? Siapa saja resource yang belum selesai pekerjaannya? Apakah dia diberlakukan lembur? Berapa nominal rupiah total overtime-nya masing-masing resource? Tunjukkan datanya dan jelaskan. Ya, pada resource di sini semua tenaga kerja itu mengalami dampaknya. Jadi sehingga tenaga kerja di sini harus melakukan lembur untuk mengejar target proyek yang selesai pada akhir Januari. Nah, di sini bisa dilihat kenaikan kerjanya dari overtime work-nya. Nah, kemudian di sini ada resource overview. Kemudian ya di sini dari semua tenaga kerja itu belum ada pekerjaan yang sudah selesai 100%, hanya ada yang mencapai 70%, yaitu seorang project manager. Sedangkan yang lainnya itu masih ada yang belum dikerjakan juga, dan belum ada yang menyentuh nilai 100%. Ya, mungkin sekian penjelasan soal nomor 1. Bisa dilanjut penjelasan soal nomor 2. Oh, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2. Dan untuk nomor 2 itu yang studi kasusnya yaitu yang Ernest Value Report merupakan laporan sebagai kendali progres proyek. Apakah jalannya proyek sesuai rencana? Dan silakan tunjukkan progres proyek Anda pada laporan tengah proyek dengan menjawab pertanyaan berikut. Dan untuk pertanyaan itu yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan proyek yang over budget?
sertakan referensi yang Anda gunakan misalkan ini. Project yang over budget, yaitu project yang biaya konstruksinya yang pada saat tahap pelaksanaan melebihi anggaran proyek yang ditetapkan di tahap awal. Dan itu menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak kontraktor. Untuk mengeceknya itu dengan melihat cost variance atau CV. Ini merupakan hasil dari pengurangan antara EV dengan cek-cek kembali di perpindah dengan aktual cost atau AC. Dan ini untuk yang CV ini jika over budget maka akan negatif. Dan selanjutnya yang B, pertanyaannya apakah proyek yang Anda tangani sampai paruh durasi tergolong over budget? Dan proyek yang kami tangani ini tergolong over budget. Alasannya itu karena yang pertama itu harga barang yang mahal dan itu sehingga mengakibatkan kenaikan biaya dari proyek kita. Sehingga itu mengakibatkan over budget. Dan selanjutnya alasan itu karena yang di sini ya. Di sini terlihat di air value di bagian CV itu terlihat melengkung ke bawah itu yang berarti menandakan itu negatif dan itu sehingga menandakan juga proyek yang kita tangani ini over budget dan itu sampai 6 juta. Dan next. Dan yang C itu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan proyek yang behind schedule? Proyek yang behind schedule itu proyek yang memakai waktu yang lebih lama yang dibandingkan dengan rencana atau di baseline. Dan untuk melakukan pengecekannya itu dengan melihat SV atau schedule variance itu yang merupakan hasil dari RT value atau EV dikurang dari planet value. Untuk yang SV ini apabila behind schedule maka bernilai negatif. Dan untuk yang D itu pertanyaannya apakah proyek yang Anda tangani sampai paruh durasi tergolong behind schedule? Next. Dan di sini proyek yang kita tangani itu tergolong behind schedule karena untuk yang pertama alasannya itu karena ada bencana itu sehingga proyek kita behind schedule. Dan ini untuk tampilan dari grafiknya ya. Dan di sini yang sebelah kanan yang oranye itu SV itu melengkung ke bawah dan itu menandakan bahwa itu negatif sehingga proyek kita behind schedule gitu. Next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi. Ya, untuk soal yang nomor 3, khususnya untuk poin pertama atau poin A, di sini ada ditanyakan berapa persen serapan dana proyek sampai saat ini atau per tanggal 2 Januari 2022. Kemudian berapa rupiah biaya material dan sumber daya manusianya per tanggal tersebut. Di sini untuk serapan dana proyek hingga tanggal 2 Januari 2022 ini, jika dilihat dari perbedaan aktual cost dengan baseline-nya, sudah mencapai sekitar 80%. Kemudian untuk besar biaya material, yaitu sekitar 1.949.000 sekian, dan sumber daya manusianya dihasilkan dari aktual cost dikurangi dari total biaya material hingga dihasilkan total biaya sumber daya manusia yaitu sebesar 243 juta sekian. Kemudian untuk ini merupakan rincian dari biaya material di mana per alat-alatnya ini harga utamanya atau harga awalnya, harga per material ini sudah dikali dengan banyaknya unit atau alat yang dibutuhkan. Kemudian untuk soal yang poin B, di sini ditanyakan apakah capaian proyek sesuai dengan rencana, kemudian tunjuk sampai berapa rupiah akumulasi dana yang menyimpang, dan pada pekerjaan apa atau biaya apa saja yang menyimpang. Untuk capaian proyek sesuai dengan rencana ini tidak, karena akumulasi dana juga ada yang menyimpang per tanggal 1 Januari 2022 yaitu sebesar 20 juta sekian.
Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga material senilai 1%. Kemudian peralatan yang dipesan juga memiliki harga tinggi hingga nilai varians yang muncul menjadi cukup besar. Per tanggal 1 Januari ini belum ada total varians untuk pekerja karena belum dilaksanakan proses lembur. Nah, ini merupakan lampiran dari material varians, di mana di sini aktual cost dengan aktual cost variansnya ini material berbeda hingga menghasilkan cost variance sebesar 20 juta sekian. Kemudian untuk studi kasus atau soal poin C adalah pertanyaannya, sampai ini proyek berjalan lebih cepat dari rencana atau lambat, kemudian penyimpangan durasi pada pekerjaan apa saja. Hingga saat ini atau per tanggal 2 Januari 2022 ini proyek berjalan lebih cepat dari rencana karena durasi antara baseline dan tengah proyek ini berbeda. Khususnya pada tengah proyek ini durasi lebih singkat dari baseline. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan yang mengharuskan proyek selesai per tanggal 2 Januari 2022 sehingga para pekerja ini diminta atau dijadwalkan jam lembur untuk mempercepat penyelesaian proyek. Nah, ini merupakan gambar dari jam lembur tiap pekerjaan, tiap jenis pekerjaan dengan biaya lemburnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Baik, akan saya lanjutkan. Poin D ini dengan segala penyimpangan yang telah disebutkan, estimasi berapa lama lagi dan tunjukkan datanya. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, proyek berjalan lebih cepat dari rencana awal atau baseline, sehingga tidak memerlukan durasi tambahan untuk menyelesaikan proyek ini. Dari kasus per tanggal 1 Desember 2021, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dipercepat sampai 53 hari kerja. Next. Nah, ini adalah rincian dari data dan hasil perhitungan yang ada di dalam Microsoft Project. Bisa dilihat di sini tentang durasi-durasinya. Next. Kemudian poin E, ditanya berapa rupiah lagi dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang ada, terhitung senilai 192.184.856 rupiah. Sesuai dengan cost interview yang ada pada gambar, cost-nya yaitu 2.399.960.887 dan remaining cost-nya seperti yang telah disebutkan tadi, dan sudah komplit 57%. Kemudian yang F, perkiraan total biaya proyek sampai akhir. Perkiraan total biaya proyek jika dihitung yaitu sebesar 2.379.481.135 dan selisihnya yaitu sebesar 146.501.187 rupiah. Dengan demikian dapat dibuktikan adanya variance antara baseline cost dan earned value report yang menampilkan EIC. Nah, berikut datanya. Bisa dilihat di sini ada EIC, ACWP dan BCWP-nya. Dengan baseline cost 2.233.459.700. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya akan menunjukkan tentang tolak ukur keberhasilan manajemen proyek ya. Jadi ini kan istilahnya ilmiah ya. Jadi ada untuk keberhasilan proyek itu menurut TUM atau 1986 itu ada 3. Pertama ada
tercapainya tujuan dari proyek itu yang telah ditetapkan itu tercapai, kemudian antisipasi semua persyaratan proyek. Seperti tadi misalnya ada bencana itu dapat diatasi, bagaimana caranya, kenaikan harga bagaimana caranya. Kemudian semua kebutuhan yang membantu proyek itu akan dipenuhi oleh penyelenggara pun pemilik proyek. Kemudian menurut Kersner tahun 2000 ada 2 faktor. Pertama, faktor primer itu terkait dengan biaya, apakah sudah sesuai, kemudian pengerjaan yang tepat waktu, dan juga kualitas yang dihasilkan itu apakah sudah sesuai dengan spesifikasi. Terus ada juga faktor sekunder bahwa kalau sang penyelenggara proyek itu rela ya, namanya dijadikan referensi atas proyek yang dijalankan. Artinya jika berhasil ya penyelenggara proyek tidak perlu malu kan, dan bahkan bisa dijadikan sebagai ladang promosi seperti itu. Mungkin melihat ke proyek lain apakah orang mau memenangkan tender dia seperti itu. Kemudian itu untuk tolak ukur. Selanjutnya ada kasus lagi. Boleh next. Berdasarkan tolak ukur tersebut apa saja evaluasi untuk proyek yang kami tangani. Jadi ada evaluasi itu ada beberapa ya. Jadi kalau kan ini kan ada kasus ya, peningkatan material ataupun bencana ataupun libur. Jadi alangkah baiknya kalau kita bikin baseline baru lagi yang mengantisipasi dana yang akan kira-kira datang gitu lah. Kenaikan harga mungkin kita bisa buat 3% atau sekitar segitu. Kemudian karena ini kan barang kami itu mahal ya. Tadi kan kenaikan harga tadi waktu bahas jelaskan itu kenaikan harga yang bikin kita rugi itu kenaikan harga terutama karena satu alat saja kami untuk satu kamera itu 1%-nya 1.700.000-an. Bayangkan kami membeli 8, kemudian kami beli stand lagi 1 juta. Itu pun nambah lagi harganya. Jadi kerugian kami itu terletak pada kenaikan harga ya. Sekitar 20 juta tadi cost variance-nya. Jadi karena kenaikan harga itu kami mengalami rugi. Setidaknya kalau kita sudah membuat baseline lagi, kita tuh tidak perlu takut dan juga kita tidak perlu menahan karena yang disayangkan itu biaya yang diberikan itu hanya 60%. Kalau 100% kira-kira masih oke. Cuman kalau 60% saya rasa tidak begitu efektif jika diberikan pada proyek ini ya. Jadi harus diperhitungkan memberi dana dulu untuk membeli alat. Jadi yang 60% dari total dana itu sangat tidak cocok untuk proyek ini. Lebih cocok jika memberikan dana untuk membeli alat terlebih dahulu ketimbang memberikan upah mungkin, tapi yang lebih utama itu harusnya membeli alat dulu. Seperti itu. Jadi intinya proyek kami itu memang mengalami kerugian sekitar 100 juta lebih karena itu ada, tapi itu untuk cost variance ya, karena berbeda dengan cost line. Itu pun bukan begitu rugi bukan rugi secara material, tapi itu karena sudah termakan waktu lembur juga. Jadi bisa dibilang rugi lah. Tapi kalau rugi paling utama itu terletak pada material. Tidak lebih dari itu sih. Kemudian untuk bencana kelewat juga ya, bencana libur, ada bencana karena jadinya libur, ada juga mungkin karena ada kasus lagi mungkin seperti ada politik tadi karena yang lain juga, sehingga waktu itu jadi sedikit mundur gitu. Walaupun ada percepatan tetap saja karena ada libur itu sedikit terlambat. Seperti itu. Ya mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila sebesar-besarnya kepada Pak Anan. Inilah hasil terbaik yang dapat kami berikan. Semoga berkah bagi kami dan terima kasih atas segala ilmunya. Semoga menjadi amal jariah bagi Pak Anan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.